Assalamualaikum, balik lagi di Komputer Engkong. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan fungsi if pada Excel. Bagaimana cara menggunakan fungsi if pada Excel? Yuk kita tonton videonya. Komputer Engkong, salam seruput kopi dingin. Oke sobat Engkong, kita mulai dari mengenal apa itu fungsi. Fungsi pada Microsoft Excel adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu. Ya, ini fungsi yang ada di Microsoft Excel. Bisa diartikan juga adalah rumus-rumus yang disiapkan oleh Microsoft Excel untuk memudahkan kita dalam mengolah angka-angka. Itulah fungsi. Ada berapa banyak fungsi pada Excel? Engkong akan tunjukkan berapa banyak fungsi yang disiapkan oleh Microsoft Excel untuk membantu memudahkan pekerjaan kita mengolah angka. Ya. Sobat Engkong bisa lihat semuanya di tab Formulas. Lalu klik Insert Function. Ya. Di sini ada most frequently used, maksudnya adalah fungsi-fungsi yang sering digunakan, ya, mulai dari average sampai dengan stdef. Ya, kalau mau tahu seluruhannya ada berapa banyak fungsi yang disiapkan oleh Microsoft Excel, sobat bisa pilih di sini all. Ya, lihat mulai dari A sampai Z. Ya, banyak bukan? Ya, itulah fungsi-fungsi yang disiapkan Microsoft Excel untuk memudahkan pekerjaan sobat engkong sekalian pada saat mengolah angka. Oke sobat engkong sekalian, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi if pada Excel. Sebelum masuk ke fungsi if pada Excel di Microsoft Excel-nya, Engkong akan sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana rumus atau fungsi if tersebut berjalan pada Microsoft Excel. Ya, ini adalah fungsi if pada Excel. Ya, berikut ini adalah rumusnya, ya, rumus dari fungsi if yang disediakan oleh Microsoft Excel. Yang pertama tentu ada if-nya, kemudian ada logical test, value if true, dan value if false. Sekedar informasi, engkong menggunakan Microsoft Excel 2019. Kalau nanti ada sobat engkong yang berbeda menggunakan Microsoft Excel misalnya 2016 atau 2010 atau 2013, bisa jadi nanti tanda pemisahnya bukan menggunakan titik koma, bisa jadi nanti menggunakan koma. Itu saja perbedaannya mungkin ya. Ya, selebihnya fungsinya sama. Kembali lagi ke rumus fungsi if pada Microsoft Excel, yaitu pertama adalah logical test. Apa itu logical test? Logical test adalah tempat sel yang akan kita uji. Ya, misalnya di sini engkong ambil ilustrasi selnya ada di C9. Lalu kita uji sel C9 ini dengan pembanding. Ya, apakah C9 itu lebih besar dari 65? Kemudian kalau dia betul lebih besar dari 65, apa yang akan terjadi? Maka kita inputkan nilai value if true-nya. Kalau nilai itu benar bagaimana? Kalau lebih besar dari 65, maka tuntas. Artinya jika nilai itu tidak lebih besar dari 65, maka kita inputkan lagi value if false. Apa yang terjadi? Maka engkong berikan ilustrasi di sini adalah yaitu tidak tuntas. Seperti itu ya. Kita langsung ke aplikasinya saja. Seperti ilustrasi yang sudah dijelaskan tadi, sekarang kita akan memasukkan rumus if langsung pada aplikasi Microsoft Excel-nya. Kita masukkan di kolom keterangan. Kita masukkan rumus if-nya. If
logical test. Logical test itu tadi adalah tempat nilai yang akan kita ujikan. Ya, di sel mana tempat itu berada, kita pilihnya di sini sel C9, diklik saja langsung. Ya. Apa pembandingnya? Seperti tadi kita bandingkan dengan jika nilai dari C9 itu lebih besar dari 65, ya, maka tuntas. Kasih titik koma tanda kutip 2, tuntas. Lalu bagaimana jika tidak lebih besar dari 65? Maka tidak tuntas. Kurung tutup. Enter. Ya. Kita bahas sedikit rumusnya. Jika C9 lebih besar dari 65, ya. Jika C9 lebih besar dari 65, maka tuntas. Dan jika tidak lebih besar dari 65, maka tidak tuntas. Kemudian kita kopikan saja rumusnya, ya, dengan cara ditarik begini boleh, ya, atau diklik 2 kali pada tanda kotak kecil berwarna hijau di sudut kanan bawah ini. Seperti itu ya. Nah, kenapa nilai 65 ini tidak tuntas? Karena yang dibandingkan adalah jika nilai C11 lebih besar dari 65. Kita lihat di sini, apakah nilai C11 ini lebih besar dari 65? Tidak. Karena dia adalah sama dengan 65, maka dianggap tidak tuntas. Kenapa dianggap tidak tuntas? Karena yang dibandingkan harus lebih besar dari 65. Kecuali nanti sobat-sobat engkong bisa tambahkan, ya, pembandingnya bisa jadi lebih besar sama dengan 65, maka 65 akan lulus, seperti itu. Oke sobat engkong, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi if bertingkat. Bagaimana ilustrasi fungsi if bertingkat? Yuk kita lihat rame-rame. Ini adalah ilustrasi dari fungsi if bertingkat. Gampangnya itu adalah fungsi if, di dalamnya juga ada if, seperti itu ya. Ini contoh rumusnya, ya, mulai dari if, terus logika tes pertama, value if true, dibuka lagi dengan logika tes kedua, kemudian ada juga value if true berikutnya dari logika tes yang kedua. Ya, ini adalah logika tes pertama, menunjukkan bahwa di mana sel logika tes pertama. Terus yang kedua ini adalah value if true, ya, kondisi di mana jika pernyataan dari logika tes pertama adalah benar. Kemudian tidak langsung ditutup oleh value if false, tapi dibuka lagi dengan if dan kemudian diberikan lagi logika tes yang pertamanya. Seperti itu ya, diberikan lagi logika tes yang kedua, maksud engkong gitu ya. Dibuka lagi logika tes yang kedua, terus diberikan perbandingannya lagi, dan kemudian diberikan value if true dari logika tes yang kedua. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat di Microsoft Excel ya langsung. Oke sobat engkong, udah ngopi? Iya, kalau udah ngopi dulu biar gak ngantuk ya. Kita lanjut ke Microsoft Excel-nya yang nanti akan sama-sama kita praktekkan untuk menginputkan rumus if bertingkat. Sebelum sampai ke rumus if bertingkatnya, engkong mau kasih tahu dulu di sini ada rentang nilai, ya, rentang nilai yang akan menjadi acuan kita untuk menentukan pembanding dari masing-masing if-nya, gitu ya. Kalau misalnya nanti nilainya di atas 90, maka indeksnya akan A. Kalau nanti ada rentang nilainya dari 80 sampai 89, maka rentang nilainya adalah B, dan begitu seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ayo kita coba sama-sama
untuk menginputkan rumus if bertingkat. Kita masukkan if-nya. Yang pertama kita masukkan if-nya, kemudian pilih logika tesnya. Jika C9 lebih besar dari 90, maka nilainya adalah A. Ya. Kemudian jangan langsung ditutup oleh value if false, tapi buka lagi dengan if. If yang kedua ini adalah membutuhkan logika tes yang kedua. Sama ya, masih, karena yang mau kita bandingkan adalah nilai bahasa Indonesia. Kita pilih lagi C9 lebih besar dari 80 ya. Lebih besar dari 80, maka nilainya adalah B. Seperti itu. Ya. Kemudian jangan ditutup lagi dengan value if false, tapi sambung lagi, buka lagi dengan if berikutnya, yaitu if yang ketiga. Masukkan logika tesnya, masih sama C9, kemudian diisikan pembandingnya lebih besar dari 70 ya, lebih besar dari 70, maka nilainya adalah C. Seperti itu. Kemudian jangan lagi ditutup dengan value if false, maka kita lanjutkan lagi. If logika tesnya kita klik lagi lebih besar dari 60, maka nilainya adalah D. Ya. Kita batasi dan kita buka lagi dengan if. Kemudian pilih lagi logika tesnya. Di sini baru lebih kecil ya, lebih kecil dari 59, maka nilainya adalah E. Seperti itu ya. Kemudian apalagi, kita tutup ya, kita tutup semua if-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Terus enter. Ya, nilainya B. Kenapa nilainya B? Karena tadi ya di rumusnya yaitu jika nilainya lebih besar dari 80, maka nilainya B. Ya. Coba kita ganti nilai 81 ini dengan 90 misalnya. Kalau 90 berapakah? Masih B indeksnya ya. Karena tadi di rumusnya adalah jika nilainya lebih dari 90. Oke, karena 90 masih B nilainya, maka akan kita coba di atas 90, misalnya adalah 95. Ya, maka indeksnya akan berubah menjadi A. Ya, seperti itu ya, teman. Sobat-sobat, kita tinggal kopikan rumusnya seperti tadi, boleh ditarik, boleh juga diklik 2 kali di pojok kanan bawah ini di tanda kotak yang berwarna hijau ini. Kita klik 2 kali. Seperti itu ya. Oke, itulah cara menggunakan fungsi if bertingkat yang ada pada Microsoft Excel. Kalau sobat-sobat masih ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Untuk informasi dan sekaligus penutup ya, untuk Microsoft Excel tahun 2007 atau versi di bawahnya, fungsi if bertingkat maksimal hanya 7 tingkatan saja. Sedangkan untuk versi 2010 ke atas itu maksimal sampai dengan 64 tingkatan. Begitu ya, sobat-sobat. Mudah-mudahan apa yang Kong share semua bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk sobat semua. Dan jangan lupa, sekali lagi diingatkan, kalau yang baru mampir jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan tutorial dari Engkong. Terima kasih. Wassalamualaikum.